Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini, pada hari Minggu, kita semua warga jemaat terkasih dapat melaksanakan menjalani ibadah pada Minggu pagi hari ini. Jemaat yang terkasih, kami undang Bapak Ibu terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan janganlah ragu Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Silakan duduk kembali. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal.
serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memberikan penyertaan di dalam kehidupan kami. Engkau berikan kami sukacita, Engkau berikan kami pekerjaan, berikan kami kesehatan, memberikan kami keluarga, dan memberikan kami suasana hati yang bersyukur. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur kami pada hari ini. Demikian juga ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih karena atas berkat karunia-Mu, Engkau mau mengampuni akan dosa dan salah kami dan membiarkan kami untuk senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Naskih KE yang terambil dari kitab Mazmur 62 ayat yang ke-5 sampai yang ke-12 dengan perikop perasaan tenang dekat Allah. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah. Mereka hanya bermaksud menghempaskan Dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan Alkitab kita buka dalam Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat 20.
yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita bersama pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Berfirmanlah bagi kami pada saat ini sebab kami telah menyediakan diri kami untuk diberkati melewati firman-Mu. Anugerahkanlah bagi kami sekalian hikmat sehingga firman ini benar-benar berbuah di dalam kehidupan kami. Kami memohon dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Markus pasal 11, pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Markus pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Terdapat dua perikop. Perikop yang pertama, Yesus tampil di Galilea, dan perikop yang kedua, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus dan Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut Dia. Amin. Salam. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu kebiasaan yang tidak baik atau kebiasaan buruk bahkan yang kerap kali ada pada diri seseorang adalah kebiasaan menunda-nunda waktu. Menganggap masih ada hari esok, menganggap bisa dilakukan nanti atau nanti-nanti saja, menunggu sesuatu atau bahkan mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak penting untuk dilakukan atau dikerjakan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus, hal pertama yang sangat menarik dari cerita pemanggilan Yesus pada murid-muridnya yang pertama dalam nats ini adalah mereka tidak menunda-nunda waktu untuk mengikut Yesus ketika Yesus memanggil mereka beralih dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mereka tidak menunggu ini dan itu untuk menerima panggilan Yesus. Mereka tidak menunda-nunda untuk berargumen panjang dan lebar untuk meninggalkan kehidupan lamanya untuk hidup dalam kehidupan yang baru, yaitu menjadi penjala manusia seperti yang diinginkan Yesus. Mereka merespon panggilan dengan segera ikut Yesus, segera saudara-saudara, tanpa harus menunda-nunda waktu. Saudara-saudara, adakah kita juga begitu? Merespon segera untuk segala hal yang baik dalam hidup kita. Merespon segera untuk pelayanan yang diberikan kepada kita melalui setiap profesi kita masing-masing. Ketika kita mendengar perintah Tuhan melalui firman-Nya atau pemberitaan verbal dari hamba-hamba Tuhan, apakah kita segera menerima dan melakukannya? Atau saudara-saudara, maaf, kita mungkin justru berlogika, kita justru mungkin berargumen, beralasan, bahkan beralibi terlebih dahulu, dan parahnya ujung-ujungnya malah kita mengikuti perintah diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak semua kesempatan itu dapat terulang kembali. Termasuk panggilan Tuhan, Simon, Andreas, Yakobus, dan
Yohanes, saudaranya Yakobus, menggunakan kesempatan itu dengan baik. Tidak harus menunggu mereka bertalenta untuk melayani. Tidak harus menunggu mereka memiliki kemampuan atau kebisaan. Menunggu mereka sudah selesai menyelesaikan pekerjaan mereka sebagai penjala ikan. Atau menunggu mereka sedang santai dan tidak sibuk dan sebagainya. Tetapi mereka bersegera melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang pertama, saudara-saudara. Bersegeralah merespon panggilan Tuhan tanpa harus menunda-nunda waktu apapun profesi kita. Kedua, tidak harus menjadi pribadi yang luar biasa untuk menjadi pelayan Tuhan. Tidak harus menjadi pribadi yang luar biasa untuk menjadi penjala manusia. Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, siapa mereka? Mereka hanya seorang nelayan yang kepandaiannya hanya bisa melihat cuaca, apakah mereka bisa bertolak berlayar atau mereka tinggal diam saja untuk beberapa saat sampai cuaca baik. Yang hanya orang biasa tanpa ada keahlian berkhotbah atau menelaah firman Tuhan, tanpa ada kemampuan untuk berbicara di tengah-tengah orang banyak. Tetapi mereka hanya bermodalkan mau mendengar kata Yesus. Dengan begitu mereka tahu bahwa mereka ikut siapa dan mereka percaya bahwa mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk melayani, untuk melakukan hal yang baik dalam dunia ini, tidak harus menjadi orang yang super talenta. Tidak harus memiliki kemampuan yang fantastis. Tidak harus pandai berbicara di tengah-tengah orang banyak. Dan sebagainya. Selama kita mau mendengar Yesus, selama kita percaya bahwa kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, maka di sana ada kemampuan dan kekuatan bagi kita melakukan hal yang baik dalam hidup kita, yang di dalamnya adalah sebuah pelayanan yang sangat luar biasa. Tidak harus menjadi orang yang luar biasa untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Semangatlah dalam melakukan setiap pekerjaan, bahkan pelayanan dan tugas kita. Selamat melayani, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat hidup kami. Firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk bersegera melakukan segala hal yang baik dalam hidup kami. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terlebih-lebih panggilan Tuhan untuk kami melayani dalam setiap profesi kami yang Engkau beri dalam kehidupan ini. Mampukan kami untuk melakukannya ya Tuhan. Pada saat ini kami bersafaat. Dan dalam syafaat kami ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit di rumah. Ataupun yang sakit di rumah sakit dalam perawatan. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang terinfeksi virus corona. Sembuhkan dan tolonglah mereka ya Tuhan. Berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Kami juga berdoa untuk populasi yang rentan terinfeksi virus. Ya Tuhan, lindungilah para orang tua kami dan juga mereka yang menderita penyakit-penyakit kronis. Sediakanlah kebutuhan yang mereka perlukan, mampukanlah mereka untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan dan perlindungan Tuhan dinyatakan bagi mereka. Untuk anak-anak muda dan mereka yang masih kuat dan sehat, ya Tuhan, berikanlah mereka kesadaran untuk menjaga diri mereka agar supaya mereka tidak sengaja menyebarkan virus. Berikanlah mereka keinginan untuk berpadu dalam memutus mata rantai penularan ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sertailah mereka dalam upaya memerangi pandemi ini. Kami juga berdoa bagi para pendeta dan pelayan gereja. Berikanlah kami hikmat untuk dapat tetap setia melayani Tuhan dalam setiap keadaan hidup. Untuk dapat melayani jemaat dengan cara-cara yang kreatif di tengah-tengah pandemi ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu dimanapun juga berada. Khususnya jemaat GKE Getsemani.
Kiranya Roh Kudus-Mu mengilhami umat-Mu untuk senantiasa berdoa, hidup memberi, mencintai, melayani dan memberitakan Injil, agar nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Meski tidak semua kami dapat beribadah di gereja, dan kami hanya dapat beribadah di rumah kami masing-masing, kuatkan kami untuk terus menumbuhkan iman kami akan Tuhan, dan percaya lawatan Tuhan nyata dan luar biasa atas hidup kami. Ya Bapa di sorga, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal yang baik atas hidup kami. Ajarkan kami untuk tetap setia kepadamu dalam setiap masa hidup dalam semesta ini. Tolonglah kami untuk bisa meneladani Yesus, gembala kami yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dulu, kini, dan selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, adapun pengantar nas Alkitab pada kita hari ini sebagai dasar untuk persembahan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Seraya kita mempersembahkan persembahan kita iringi dengan kidung pujian, besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu,
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan sukacita saya mengundang kita bersama-sama berdiri. Di penghujung ibadah ini, dengan sukacita kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terpujilah Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, semangatlah berkarya, percaya akan lawatan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dan lakukanlah segala hal yang baik dalam hidup kita. Selamat Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.